Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pitch deck kami dengan judul Wirausaha Berasa atau Belajar Merajut Merajut Asa. Mike Moreno once said, "Ingat saja, kamu tidak sendirian. Pada kenyataannya, kamu berada di tempat yang sangat biasa dengan jutaan orang lain. Kita perlu saling membantu dan terus berjuang untuk mencapai tujuan kita." Quotes inilah yang kami pakai sebagai dasar untuk melaksanakan wirausaha kami, yaitu belajar merajut, merajut asa. Nah, penjelasan kita hari ini akan ada di outline sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membacakan tentang deskripsi berasa yang akan dijelaskan apa itu wirausaha yang kami lakukan secara umum. Kemudian nanti akan dijelaskan problemnya, yaitu masalah apa yang kami usahakan untuk dipecahkan. Kemudian solution, yaitu solusi yang kami tawarkan untuk memecahkan masalah tersebut. Kemudian yang keempat adalah timeline, bagaimana pembagian dan pengaturan waktu kegiatan yang kami atur. Kemudian kelima, dokumentasi hasil kegiatan yaitu bukti kegiatan workshop. Kemudian poster promosi, yaitu poster yang kami bagikan di sosial media untuk mencari peserta workshop. Kemudian ada RAB kegiatan, yaitu penjelasan rinci mengenai biaya yang kami butuhkan dan besarannya. Kemudian nanti ada bagian our team, di mana nanti kami akan menjelaskan tentang tugas setiap orang dalam seluruh rangkaian kegiatan. Kita masuk ke next slide, yaitu deskripsi dari berasa. Nah, berasa atau belajar merajut merajut asa adalah wirausaha yang kami lakukan dengan pengadaan workshop crochet berbayar yang kemudian profitnya akan digunakan sebagai modal untuk pengadaan kegiatan pencegahan aksi bunuh diri dengan berbagai kegiatan kreatif. Nantinya peserta yang akan secara tidak langsung membantu gerakan ini juga akan mendapatkan nilai sosial dari mengikuti kegiatan ini. Nah, kami akan membuat semacam apresiasi untuk peserta yang turut serta dalam mendonasikan uangnya, dalam artian memberikan profit bagi kami karena telah mengikuti workshop yang kami sediakan. Sehingga peserta juga akan mendapatkan feedback dari mengikuti kegiatan ini. Kami berharap proyek ini akan memberikan impact yang luas bagi masyarakat karena dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan mental, serta diharapkan pula proyek ini akan memberikan sumbangsih bagi usaha dunia dalam memerangi isu kesehatan mental. Kemudian kita akan masuk ke visi dan misi Berasa. Visi dari Berasa adalah menjadi wirausaha yang berkontribusi terhadap penurunan angka bunuh diri di Kota Malang, dan misi dari Berasa adalah membuat program yang inovatif dalam pelaksanaan tugas dan menjadikan individu-individu kreatif menjadi kontributor utama dalam rangka mewujudkan visi perusahaan. Sekian dari saya, penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Problem yang melatar belakangi yaitu kasus bunuh diri di Kota Malang yang akhir-akhir ini mengalami peningkatan. Latar belakang dari korban tentunya sangat beragam. Kasus bunuh diri ini harus segera ditangani dan diselesaikan untuk menurunkan angka kasus bunuh diri yang masih sering terjadi. Satreskrim Polres Malang mencatat selama kurun waktu Januari 2021 hingga Mei 2023 ada sebanyak 43 kasus bunuh diri yang terjadi. Dari jumlah kasus bunuh diri tersebut, sebanyak 23 kasus disebabkan oleh stres akibat penyakit yang dialami sudah bertahun-tahun. Depresi sebanyak 13 kasus dan sisanya masih belum diketahui. Bunuh diri adalah masalah yang memiliki urgensi tinggi dan merupakan salah satu masalah sosial yang mendapat perhatian global. Tingginya angka bunuh diri menunjukkan terdapat kesalahan dalam suatu kelompok sosial, baik itu dalam tatanan atau pelaksanaannya. Maka dari itu, solusi yang kita adakan untuk masalah tersebut yaitu masalah sebaiknya diselesaikan dengan cara yang lebih kreatif dan dekat dengan kaum pemuda, khususnya mahasiswa, sehingga pendekatan yang dilakukan akan lebih efektif dan tingkat keberhasilannya tinggi. Workshop kroket yang sebenarnya dilakukan sebagai aksi penggalangan dana secara tidak langsung mampu juga menjadi sarana healing bagi orang-orang yang bersedia membayar dan mengikuti kegiatan yang sedang banyak diminati ini. Kami menggunakan workshop merajut dalam usaha penggalangan dananya, karena kami merasa bahwa ini sejalan dengan tema kami dan juga pelatihan seperti ini yang diminati oleh generasi Z sekarang ini. Banyak yang ingin mempelajari sesuatu yang baru sebagai jalan mereka untuk sekedar melepas penat atau untuk menambah skill baru. Di sini kita dapat lihat bahwa selain tujuan utama kami untuk memberantas upaya bunuh diri di kalangan mahasiswa, kami juga menyediakan layanan healing berbayar yang kemudian juga akan memberikan manfaat kepada sasaran kami.
Jadi, dengan mengikuti workshop yang kami siapkan, peserta secara tidak langsung turut membantu pencegahan kenaikan angka bunuh diri. Akan direkrut talent yang mampu menjadi pelatih dalam workshop kroket, di mana kami telah bekerja sama dengan Craft and Yarn, dan profitnya akan digunakan sebagai modal untuk pengajuan kegiatan pencegahan aksi bunuh diri dengan melakukan social movement. Selanjutnya, saya Nadia Nisa Putri Aryani akan menjelaskan terkait timeline kegiatan kami di bulan November hingga Desember. Pada bulan November, di minggu pertama, kami melakukan research mengenai isu kesehatan mental di Kota Malang. Di minggu kedua, kami melakukan survei di 2 tempat, yang pertama di komunitas Rajut Malang, yang kedua di Craft and Yarn untuk mencari coach crochet. Di minggu ketiga, kami melakukan Zoom meeting dengan crochet coach dari Craft and Yarn, kemudian membuat form pendaftaran basic crochet workshop di Google Form, dan membuat poster melalui Canva. Di minggu keempat, kami masih melanjutkan pembuatan poster. Di minggu kelima, kami menyusun MOU untuk melakukan kerjasama dengan Craft and Yarn, kemudian menyusun proposal kegiatan kami, dan mempromosikan poster berasa di sosial media. Pada bulan Desember, di minggu pertama, kami masih mempromosikan poster berasa di sosial media dan di grup kelas. Di minggu kedua, kami melaksanakan basic crochet workshop di kegiatan berasa kami yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 2 Desember 2023, yang berlokasi di Kopi kurang lebih di Noyo. Tentunya untuk coach crochet ini, kami melakukan kerjasama dengan Craft and Yarn, dan kegiatan kami ini diikuti oleh 8 orang peserta. Di akhir kegiatan, kami melakukan penyerahan sertifikat sebagai apresiasi kepada coach yang telah mengajarkan kami selama proses crochet. Dan di hari yang sama, setelah kami melaksanakan kegiatan berasa ini, kami melakukan kegiatan social movement kepada beberapa orang di Kota Malang, dan kami memberikan sedikit bingkisan beserta kartu motivasi terkait mental health. Di slide selanjutnya, ini adalah proses prototype. Pada langkah pertama, kami membuat slip knot, langkah kedua chain stitch, langkah ketiga crochet a single crochet, langkah keempat the half double crochet, langkah kelima treble crochet stitch, langkah keenam slip stitch, dan langkah yang terakhir adalah the popcorn stitch and cluster stitch. Dan kemudian di slide selanjutnya ini adalah beberapa dokumentasi hasil prototipe kami. Kemudian saya Nereva akan menjelaskan mengenai poster dan RAB kegiatan. Poster tim berasa dibuat dengan mengandung unsur kroket yang sesuai dengan workshop yang kami siapkan dan dibuat dengan tujuan mengenalkan maupun mempromosikan kegiatan prototipe kami. Poster kami sebarkan melalui sosial media dan telah menerima sebanyak 4 peserta pendaftar. Lalu untuk RAB kegiatan sendiri, pada bagian pemasukan terdapat registrasi peserta dengan total Rp160.000. Selanjutnya pada bagian pengeluaran terdapat beberapa barang atau jasa yang kami perlukan, yaitu yang pertama jasa coach dengan biaya Rp50.000, sewa peralatan kroket yaitu 8 hook dan 8 benang dengan total harga Rp56.000, cetak sertifikat coach Rp5.000, konsumsi coach Rp18.000, dan 5 social movement yang satunya berkisar Rp6.200 dengan total Rp31.000. Total keseluruhan biaya yang kami keluarkan untuk workshop ini adalah Rp160.000. Baik, masuk ke bagian hasil dari kegiatan. Jadi dari kegiatan prototipe yang telah kelompok kami lakukan menghasilkan output sebagai berikut. Yang pertama, telah dilaksanakannya workshop crochet dengan bekerja sama dengan Craft and Yarn yang telah berhasil dalam pelaksanaannya bersama total 9 peserta termasuk tim berasa sendiri. Kemudian diberikannya sertifikat sebagai tanda apresiasi kepada coach workshop. Kemudian berhasil dikumpulkan dana yang selanjutnya telah dipergunakan untuk keperluan social movement. Dan yang terakhir, social movement yang telah dilaksanakan dengan membagikan snack dengan catatan kecil yang memotivasi. Kemudian kesimpulan dari kegiatan prototipe yang telah kelompok kami lakukan adalah bahwa kegiatan prototipe yang telah kami lakukan telah berhasil dengan harapan agar orang yang menerima snack dari social movement yang dilaksanakan dapat berkontribusi bagi pencegahan bertambahnya angka bunuh diri di Kota Malang, khususnya di kalangan mahasiswa. Kami juga berharap dengan diadakannya workshop crochet dapat menjalin kerjasama di masa depan dengan Craft and Yarn dan memberikan hasil teknik dasar crochet kepada peserta workshop. Baik, mungkin begitu saja penjelasan prototipe dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.